tanaman ini biasa disebut dengan istilahnya kreo, ya, kreo. Nah, apa manfaat dari tanaman kreo? Sobat Sehat, kebetulan ya saya ada di satu kawasan pertanian, dan ini ada satu tumbuhan yang menarik dan mungkin banyak sobat sehat tidak tahu ya. Tanaman ini memang banyak sekali terdapat di daerah Tegalan atau daerah-daerah yang kandungan cekungan airnya rendah. Tanaman ini biasa disebut dengan istilahnya kreo, ya, kreo. Nah, apa manfaat dari tanaman kreo? Secara empiris, tanaman ini banyak digunakan atau dimanfaatkan untuk menurunkan kadar gula darah atau istilahnya untuk anti diabetes gitu ya. Dan yang dipakai adalah dari jenis daunnya ya. Kalau kita lihat ini bentuk daunnya seperti tombak ya, seperti tombak ya. Nah, ini adalah tanaman kreo. Bagaimana cara memanfaatkan kreo ini untuk para penderita diabetes? Yang jelas kita bisa menggunakan bentuk segarnya. Pada pertemuan yang sebelumnya pernah saya sampaikan, kelebihan dalam bentuk segar itu adalah enzim-enzim yang ada di dalam tumbuhan ini masih bisa kita manfaatkan. Tetapi kalau nanti pemakaiannya atau cara penggunaannya dengan cara direbus atau disedot, juga enzimnya mengalami kerusakannya. Nah, bicara tentang kreo ini, maka kita bisa mengambil beberapa bagian ya dari tanaman kreo ini dengan menghitung ya. Misalkan kita ambil kalau untuk diseduh ya, misalkan kita ambil 3 atau 5 daun. Dan secara umum untuk daun-daun atau untuk herbal yang digunakan itu lebih kepada bagian yang tua. Jadi kita mengambil pada bagian daun-daun yang tua, berarti yang mengarah ke bawah ya, mengarah ke bawah. Meskipun pada beberapa jenis herbal yang lain itu yang muda, daun muda ini bisa lebih baik, seperti kemarin yang kita bahas adalah green tea ya. Tapi untuk kreo ini kita upayakan mengambil bagian yang tua, jadi bagian yang lebih tumbuh ke bawah. Ini masih bisa tumbuh lagi sampai tinggi ya, sobat sehat, sehingga kita bisa mendapatkan cukup banyak daun-daun tua di bagian bawah ya. Jadi kita kalau untuk seduhan 3 atau 5 lembar ya, 3, 5 atau 7 lembar. Tapi kalau untuk rebus ya, direbus atau digodok gitu ya, itu kita bisa pakai 1 atau 3 genggam ya. Berarti genggam itu berarti begini, genggam ya. Berarti ini bagian ini nanti kita ambil terus kita genggam. Itu kalau direbus ya. Jadi bedakan direbus atau diseduh gitu. Nah, itu adalah salah satu cara untuk mengolah kreo ini. Nah, yang kedua, dimungkinkan juga kreo ini selain menurunkan kadar gula darah, tetapi kemungkinan ada beberapa yang mengalami rasa yang tidak nyaman pada saat mengkonsumsi ini. Beberapa pengalaman secara empiris itu ada yang merasakan seperti pusing ya, atau juga merasakan seperti mual gitu. Nah, ini bisa kita netralkan nanti dengan menggunakan kencur ya, kencur. Nanti ambil 3 ruas kencur, kemudian kita lumatkan, kemudian kita seduh dengan air, atau kencur sekaligus dimasukkan ke dalam seduhan atau rebusan untuk mengantisipasi jikalau ada efek samping yang dirasakan seperti tadi pusing atau mual dan seterusnya. Jadi kreo ini secara empiris telah terbukti untuk menurunkan kadar gula darah secara baik, secara bagus. Namun ada potensi juga yaitu efek sampingnya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menggunakan kencur. Itu nanti kita lanjutkan dengan sesi berikutnya mengenal tumbuh-tumbuhan di alam sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.